saya juga sering dihantam oleh orang-orang Salafi atau dicoba dipancing-pancing untuk berdebat, tapi saya tidak merespon. Apa sebabnya? Dahulu seketika tahun 80-an itu paham-paham membid'ahkan orang itu tidak separah hari ini. Sekitar tahun 70-an dan 80-an ketika saya masih kecil, hanya sekedar mengkritik-kritik orang, tapi tidak begitu ngotot mengatakan orang bid'ah. Jadi saya tak mau merespon sebegitu jauh pendapat mereka, apalagi yang mereka sampaikan itu dalam persoalan fikih-fikih lama, fikih-fikih klasik yang sudah dibahas oleh para ulama-ulama terdahulu. Hari ini kemudian diungkit-ungkit kembali tentang hal-hal demikian, seakan-akan ulama dahulu dibodoh-bodohi seperti orang tak pernah belajar. Jadi kerjanya itu hanya membid'ahkan orang. Padahal yang disampaikan itu hanya persoalan fikih-fikih lama yang sudah diuraikan oleh para ulama-ulama dahulu. Jadi seakan-akan sikap mereka ini lebih hebat pula daripada ulama-ulama terdahulu. Nauzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku, ini pertama saya memandang mereka orang-orang Salafi itu adalah orang-orang tekstual, berpaham satu persoalan fikih dalam hadis maupun ayat Al-Quran, kemudian dia tidak memperbandingkan dengan dalil yang lain. Jadi dia itu hanya berpegang dengan satu dalil tanpa mengkonfrontasikan dengan dalil yang lain, dia ambil kesimpulan. Kemudian orang dibid'ahkan. Jadi mereka ini hanya berpegang dengan satu dalil yang bersifat tekstual. Yang kedua, orang-orang yang katanya Salafi hari ini, padahal mereka itu hanya sekedar mengatasnamakan Salafi. Padahal prinsip-prinsip ulama-ulama salaf itu dalam menetapkan sebuah hukum itu dia langgar. Apa yang diberikan statement oleh ulama fikih dahulu dalam satu persoalan fikih, padahal ada teorinya dalam menguraikan persoalan fikih ini, dalam kajian usul fikih, kaidah fikih dan yang lain-lain, tapi itu tak dipakainya. Jadi saya melihat yang katanya mereka ini orang-orang Salafi, bahkan mereka itu tidak cocok metode yang dia pakai dengan ulama-ulama salaf terdahulu. Katanya mereka ini mengikut ulama-ulama salaf, tapi mereka sendiri tidak memakai teori-teori yang dibuat oleh ulama-ulama salaf itu. Dari mana saya lihat? Dari teori mereka menyampaikan statement fikih yang katanya bid'ah itu. Jadi kesimpulannya yang kedua ini adalah mereka itu mengatasnamakan salaf, mengikuti ulama-ulama terdahulu, padahal mereka itu tidak memakai teori-teori ulama salaf. Kemudian yang ketiga, mereka ini tak paham dawabit fikih dengan nazariyah fikih. Ini istilah ini mereka ini paham apa enggak? Jadi akibatnya mereka dalam satu persoalan fikih melihat dawabit fikihnya, kemudian dengan nazariyah fikhiyahnya, jadi tidak sinkron, sehingga setiap persoalan fikih yang dikembangkan dengan nazariyah fikih seluruhnya bid'ah. Apa yang tak ada bid'ah, apa yang tak ada bid'ah. Jadi mereka ini sampai mati nanti membid'ahkan orang aja. Yang ketiga, mereka ini apa yang mereka sampaikan membid'ahkan orang itu, saya melihat seperti apapun mereka mengatakan orang bid'ah, saya menyimpulkan hanya zanniyah, pendapat mereka saja. Tak ada Nabi mengatakan, tapi hanya dia yang menyimpulkan.
Jadi sifatnya hanya bersifat zonniyah, hanya dugaan-dugaan mereka saja. Jadi saya menyimpulkan bahwa orang-orang Salafi ini terlalu berani mengatakan orang bid'ah, sehingga mereka tak sadar mereka ahli membid'ahkan orang, tapi tak ahli membaca orang bahwa orang juga mengatakan dia itu dalam kondisi bid'ah. Dia membid'ahkan orang, justru dia dikatakan orang bid'ah juga. Na'udzubillah min zalik. Jadi saudara-saudaraku, sampai mati mereka ini akan membid'ahkan orang. Saya lebih suka dalam konteks hari ini kita kembali kepada maqasid syariah. Ada tujuan pokok dari agama kita atau dalil-dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, hifzuddin, menjaga agama. Jadi menjaga agama ini yang sudah digariskan oleh para ulama dahulu, tak usah diganggu gugat, kita kembangkan saja. Pertama, hifzuddin. Dalam kondisi bernegara Pancasila ini, kita tak perlu lagi membid'ahkan orang kalau itu hanya bersifat kajian-kajian lama atau fikih-fikih klasik. Yang penting hari ini hidup bernegara Pancasila, bagaimana agama kita ini bisa berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Hidup dalam kondisi Pancasila, agama kita berkembang, kemudian keasikan beribadah tertanam dalam jiwa masing-masing umat Islam. Orang rajin beribadah, rajin qiyamul lail, membaca Al-Quran, saling tolong menolong. Jadi hifzuddin. Anak-anak muda kita tidak suka tawuran, ekonomi meningkat, keamanan berjalan dalam keadaan kondusif di Indonesia. Kemudian akidah kita ataupun anak-anak muda kita jangan meninggalkan agamanya. Jadi hifzuddin yang dimaksud dalam kontekstual hari ini adalah bisa dikembangkan dalam perilaku-perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ini yang lebih bagus dikembangkan hari ini. Kemudian hifzul akli, kecerdasan otak. Bagaimana anak-anak muda kita ini tidak hanya sekedar pandai memanah, berenang, naik kuda, naik onta, tapi punya skill ya, IT, komputerisasi. Apalagi dunia sudah canggih hari ini, seperti keadaan Palestina yang kita lihat hari ini sangat tragis. Bagaimana umat muslim dibantai. Apakah ini tidak bagus dikembangkan IQ orang-orang muslim? Bagaimana membuat senjata untuk pertahanan, untuk keamanan. Jadi tidak mengatakan orang bid'ah, tapi maqasid syariah yang perlu dikembangkan hari ini adalah dalam dunia modern hari ini, tidak dunia klasik yang seperti zaman-zaman dahulu yang sudah ketinggalan zaman. Bagusnya hifzul akli itu kita kembangkan dalam konteks hari ini. Kemudian hifzul nasbi, ya, menjaga keturunan. Bagaimana anak-anak kita dididik dengan pendidikan Islam, masuk pesantren, kemudian budaya Islam, HP dibuka baca Al-Quran, HP dibuka mendengarkan ceramah-ceramah para al-ustaz kita. Kemudian kalau kita merujuk satu ayat dalam Al-Quran, sulit cari, buka HP, terlihat di sana. Jadi anak-anak kita terjaga, keturunan kita terjaga dari nilai-nilai ataupun norma-norma agama. Jadi hifzun nasbi, tidak terjebak dengan perzinahan, pornografi, menonton posidi porno, menonton web porno. Maka oleh sebab demikian maqasid syariah yang dikembangkan oleh para ulama dahulu kita kembangkan dalam konteks hari ini. Jadi kalau kita hanya membid'ahkan orang, apalagi dalam masalah dunia klasik dahulu, apa kita akan selesai? Jadi membid'ahkan orang yang terlalu berani. Jadi ini sangat menyedihkan kita semua.
Kemudian hifzul amwal, menjaga harta, bagaimana perbankan syariah ini berkembang, BMT, ekonomi syariah, hotel syariah, transaksi penuh dengan nilai-nilai syariah. Jadi maqasid syariah yang saya maksud di atas perlu dikembangkan dalam dunia hari ini, tidak lagi membid'ah-bid'ahkan orang. Kemudian yang berikutnya hifzun nafsi, menjaga jiwa. Bagaimana jiwa itu, nyawa itu punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak-anak muda kita bisa masuk aparat keamanan, menjadi polisi, mengamankan masjid-masjid, mengamankan anak-anak muda kita dari tawuran, mengamankan anak-anak muda kita dari sifat-sifat brutal, membunuh, begal, merampok, memerkosa, pelecehan seksual. Jadi yang berujung dengan pembunuhan. Jadi hifzun nafsi yang saya maksud itu adalah bahagian dari maqasid syariah yang telah dirumuskan oleh para ulama kita terdahulu, mengambil dari sumbernya kita kembangkan hari ini dalam dunia modern, dalam hidup bernegara, berpancasila. Ini sibuk membid'ahkan orang saja. Jadi saya melihat para ustadz-ustadz kita merespon hal ini karena apa? Karena kerjanya itu hanya membid'ahkan orang. Jadi para ustadz kita terpancing juga, kalau tidak di counter pendapat-pendapat yang mengatakan bid'ah ini, nanti bahaya pula ya para umat-umat kita ini. Maka oleh sebab demikian, sebagusnya orang-orang salafi ini tidak membid'ahkan orang. Lebih baik dikembangkan maqasid syariah ini dalam konteks dunia hari ini, dunia modern, hidup bernegara dan berpancasila. Semoga kita bisa bersatu mengembangkan prinsip-prinsip agama dan norma-norma. Ulama-ulama dahulu saya lihat tak pernah dia mengatakan orang sesat, ya. Tak mengatakan menghantam-hantam orang, ini pendapat ini sesat, ini bid'ah. Ya. Jadi inilah gunanya kita bertawasud, wasatiyah. Ya, kita diajarkan dengan teori-teori, metodologi yang sudah diproduk oleh ulama-ulama dulu. Kita coba dibangkitkan hari ini dalam nuansa hidup beragama sebagaimana yang diungkapkan Nabi itu, bahwa umatku ini tidak akan sepakat atas dolalah. Yang kita diajarkan bagaimana menjadi umat yang bersatu, ya. Kemudian dalam prinsip-prinsip agama kita tidak berbeda, kalaupun itu berbeda hanya dalam sifat furu'iyah,